Ketika mereka sudah menjadi P3K paruh waktu, ternyata gajinya tidak berubah. Justru temuan kami banyak yang jadi lebih rendah daripada honorer. Kira-kira Berapa gitu. angkanya Mas? Sebut aja Mas. Fondasi pendidikan yang paling penting adalah kesejahteraan guru yang hari ini belum betul-betul dirasakan oleh para guru-guru kita. Oke. Nah, karena kalau guru tidak sejahtera akan mengurangi kualitas pendidikan itu tadi. Itu yang saya maksud tadi Pak. Iya. Kalau misalkan Baik. berjalan beriringan, apakah guru ini juga bisa Ya, disejahterakan? sangat memungkinkan. Seandainya sangat pas memungkinkan. pegawai SPPG itu diangkat P3K dan di hari yang sama guru juga diangkat, kayaknya itu nggak akan Iya, masalah. itu. Kira-kira gitu. Makanya- Pemirsa Kabar Nusantara, kalau kita berbicara terkait dengan profesi guru, banyak PR yang mesti dilakukan oleh pemerintah dalam profesi ini. Mulai dari peningkatan kualitas, pemerataan, hingga kesejahteraan. Sebenarnya pemerintah sudah mengambil langkah. Sebanyak 700.000 guru honorer telah diangkat menjadi P3K. Namun apakah benar ini menjadi solusi terbaik yang memberikan perbaikan terhadap nasib guru di Indonesia? Dan tentunya di Kabar Nusantara kali ini kita akan membahas dan juga berdiskusi langsung dengan para narasumber yang telah hadir bersama kami. Ada Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Bapak Lalu Hadrian Irvani. Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami. Makasih. Dan juga ada Mas Iman Zanatul Hairi selaku Kabid Advokasi dari P2G atau Perhimpunan Pendidikan dan Guru. Terima kasih Mas Iman sudah hadir dalam Kabar Nusantara untuk membahas terkait dengan membahas kesejahteraan guru ya Elisa. Karena memang banyak sekali ramai diperbincangkan di luar sana bahwa guru ini masih menjadi suatu profesi yang mungkin dia terlalu disorot ya, target kesejahteraannya masih minim. Nah, kalau kita akan langsung ke Mas Iman dulu. Mas Iman melihat nih terkait dengan banyak yang sudah beralih dari guru honorer menjadi P3K, apakah semata-mata kesejahteraannya sudah naik? Iya, kami kan mendapatkan banyak laporan ya. Kebetulan saya adalah Kepala Bidang Advokasi Guru di Perhimpunan Pendidikan dan Guru. Kami adalah organisasi profesi, jadi wajar anggota kami lapor gitu ya. Ketika ini baru sekolah negeri ya, teman-teman guru-guru ini sudah diangkat menjadi P3K, masih ada sisa yang belum terangkat, yang masih honorer. Ini kemudian diangkat secara massal oleh pemerintah daerahnya masing-masing lewat Kepmenpan RB nomor 16 tahun 2005, mereka yang kita sebut sebagai P3K paruh waktu. Sebetulnya ini adalah kabar baik ya, karena mereka yang tadinya rasa-rasanya tidak legal, tidak diakui sebagai pegawai lah kira-kira gitu, saat ini mereka sudah menjadi pegawai. Nah, namun masalahnya kemudian ketika mereka sudah menjadi P3K paruh waktu, ternyata gajinya tidak berubah dan justru temuan kami banyak yang di bawah gaji dibandingkan dengan waktu honorer. Jadi lebih rendah daripada honorer kira-kira Berapa gitu. angkanya Mas? Sebut aja Mas. Kalau dari temuan atau misalkan ini rata-rata misalkan seperti itu yang apa namanya melaporkan ke Mas Iman dan kawan-kawan. Iya, yang melaporkan dan serta pemberitaan misalkan Kabupaten Dompu itu P3K paruh waktu 139.000. Satu bulan? Iya, 1 bulan. Per 1 bulan itu 1 bulan. Oke. Jadi 1 bulannya 139.000, Musirawas 100.000, lalu beberapa daerah itu banyak 500.000. Lalu juga ada yang di bawah 100.000 juga ada, misalkan di daerah Jawa Barat, kabupaten, saya lupa namanya, itu 55.000 dipotong BPJS, jadi tinggal 15.000 per bulan. Di Jawa Barat itu ya. Baik. Jawa Barat. Padahal betul. ini kita belum melihat ke daerah 3T, masih ada di Pulau Jawa ya, Alfat. Ada di Jawa Barat, Elisa. Benar, tapi ini sangat miris kalau kita mendengar angka ini. Kalau kita Kepala Lalu, dari hasil koordinasi dengan mitra di lapangan juga Pak, dari Komisi 10, real nggak kondisi seperti yang disampaikan Mas Iman tadi? Ya memang kita menemukan juga hal-hal yang disampaikan oleh Mas Iman tadi, bahwa hari ini ada regulasi yang mengangkat P3K penuh waktu, P3K paruh waktu. Nah ini kalau menurut kami di Komisi 10, ini sebagai upaya buying time aja ini, mengulur waktu ini. Nah, maksud saya seperti itu. Jadi oleh sebab itu fenomena di lapangan ini harus segera kita tuntaskan persoalannya. Dengan cara apa? Pertama regulasinya harus kita buat sedemikian rupa. Apakah masih layak hari ini
manajemen guru itu dikelola oleh pemerintah daerah. Oke. Kalau pertanyaannya itu, maka saya termasuk orang yang pesimis. Kenapa? Karena hari ini saja, Hmm. Mbak Elisa, Mhm. TKD ke daerah itu kan dipotong. Iya. Salah satu sumber untuk menggaji guru-guru honorer kita yang masuk P3K paruh waktu Dari itu TKD Dari itu. ya, dari TKD. TKD. Nah, itulah Oh, sebabnya oke. kenapa hari ini jangankan 150.000, ada daerah yang sampai hari ini belum dibayarkan. Bahkan tidak digaji Tidak berbulan-bulan, digaji Pak. berbulan-bulan. Nah, itu sumber persoalannya adalah regulasi menurut saya. Oke, ya. Yang kedua ya karena itu finansial. Nah, saya melihat ada kecenderungan daerah itu tidak mampu lagi untuk memanage guru-guru kita ini. Nah, oleh sebab itu kami di Komisi 10 melalui regulasi kita nanti akan persiapkan melalui Undang-Undang Sisdiknas hasil revisi Undang-Undang 20 tahun 2003, klausul ini akan kami masukkan. Di samping hari ini kami menyampaikan kepada mitra bahwa ini PR utama yang harus dituntaskan. Oke. Nah, bagaimana mitra mencari kreasi, mencari inovasi, menyampaikan kepada Presiden melalui Menteri Keuangan agar persoalan ini tidak boleh berlarut-larut, harus segera dituntaskan. Oke. Kalau Pak Lalu melihatnya dari sisi anggarannya, Alfat ya. Tapi kita coba ke Mas Iman melihat kira-kira penyebab dari kondisi ini apa selain dari anggaran tadi, Mas Iman? Selain dari pemotongan TKD Yes. tadi ya. Benar. Iya, memang pemotongan TKD itu ya sumber utamanya di Undang-Undang APBN ini kan 769, TKD itu 264 triliun di tahun 2026 ini. Dan kalau saya lihat secara kronologi dari tahun 2024, 2025 ke 2026 memang kronologinya turun anggaran ini, itu satu. Yang kedua memang ini menjadi PR bersama kita secara regulasi, memang guru itu diatur oleh banyak sekali undang-undang. Ya. Terutama undang-undang pemerintah daerah, undang-undang ASN, yang mana ini juga saling berbenturan. Misalkan kasus yang terbaru 2 hari yang lalu saya baru pulang dari Kabupaten Serang, itu guru-guru yang diangkat itu hanya simbolis saja. Jadi memang tidak ada gajinya, bahkan mereka masih digaji oleh dana bos. Bahkan sehari yang lalu dari Kabupaten Lumajang berstatement bahwa guru-guru ASN P3K paruh waktu itu tidak mendapatkan THR karena dianggap bukan ASN. Padahal Ini saya sudah bingung P3K juga. kan? Iya, Kok padahal bisa kan dianggap bukan ASN ASN P3K gitu. Jadi ketika soal THR dia bukan ASN kira-kira gitu. Jadi sudah gaji 100.000 tidak dapat THR Diskriminatif ya. dan sebetulnya ini sangat mendesak. Bentar lagi kan Lebaran ya. Makanya kami ada harapan sekali bagaimana ini menyelamatkan guru-guru ini minimal mereka bisa lewat Lebaran gitu loh. Dan ini saya kira di beberapa daerah belum ada kabar baik. Makanya pemberitaan tentang guru honor akan tetap naik karena guru-guru ini tetap curhat di sosial media karena mereka tidak punya jaminan lagi nih. Bahkan Lebaran pun mereka tidak terjamin. Itu yang kami harap harus ada penanganan gerak cepat ya dari pemerintah untuk itu. Nah, Pak Lalu melihat tadi dari temuan Mas Iman, Pak, ini sudah P3K. Tapi di saat ada hal-hal yang memang seharusnya menjadi haknya, apalagi sebentar lagi juga Lebaran, tapi tiba-tiba seperti kabur gitu, Pak. Nggak ada kepastian untuk mereka mendapatkan THR. Mengapa hal-hal ini masih terus terjadi, Pak? Apakah ini tidak sebagai sebuah pelanggaran undang-undang, Pak? Sedangkan P3K adalah salah satu dari jenis kategori ASN gitu, Pak. Iya, jadi regulasi yang tumpang tindih itu mengakibatkan birokrasi di daerah menjadi semrawut. Nah, kenapa saya katakan semrawut? Karena daerah itu bingung nih mau landasan hukumnya apa? Undang-undang guru dan dosen, undang-undang ASN, kemudian undang-undang pemerintah daerah. Di satu sisi undang-undang Sisdiknas ada sebagai payung hukum. Nah, kami hari ini di revisi undang-undang Sisdiknas itu mengkodifikasi undang-undang guru dan dosen, undang-undang pendidikan tinggi dan undang-undang Sisdiknas itu sendiri. Melihat fenomena yang banyak terus terjadi ini, sehingga kenapa revisi ini kami tidak segera atau tidak buru-buru ya karena persoalannya ini berkembang di lapangan. Nah, oleh sebab itu masukan dari P2G tadi, kemudian teman-teman yang lain, para pemangku kepentingan di bidang pendidikan ini masih sangat kami butuhkan. Nah, isu yang terus bergulir hari ini adalah tentang kesejahteraan guru. Ini nggak bisa dibiarkan hanya menjadi isu saja. Harus kita tuntaskan. Ya kan? Harus kita tuntaskan. Caranya seperti apa ya? Kita duduk bareng aja. DPR, Kemdikdasmen, pemerintah daerah, mari kita termasuk Kemenpan RB, mari kita cari solusi yang paling pas agar tidak ada satupun
rakyat kita, termasuk guru yang saya maksud di sini, agar tidak ada satupun yang hari ini statusnya tetap memberikan pembelajaran, tetap memberikan proses belajar mengajar, itu terlupakan oleh negara. Kalau misalnya daerah sudah tidak mampu, ya sudah sampaikan saja kepada pemerintah pusat, agar di pusat ini dihitung kembali, dihitung kebijakan anggarannya seperti apa, kemudian ketika pemerintah daerah rata-rata mengatakan tidak mampu mengurus guru, tarik saja manajemen guru ini di pemerintah pusat. Kalau ditanya apakah anggarannya ada? Ada kok. Kami di Komisi 10 sudah punya skemanya. Mampu Pak, itu. pusat Pak. Insya Allah mampu. Mampu ya Pak ya? Mampu. Nah, kita mau tanya ke Mas Iman nih, karena memang tadi ada sedikit dari Pak Lalu bahwa rekrutmennya akan ditarik ke pusat. Nah, harapan dari guru-guru yang didapat nih dari PI2G ini bagaimana Mas Iman? Apakah sama ini perspektifnya? Iya, memang kecenderungannya kalau guru ditarik ke pusat lebih banyak positifnya. Pertama soal tadi rekrutmen dan distribusi. Iya. Kami Iya. punya pelajaran penting bagaimana rekrutmen guru seleksi P3K di Kabupaten Langkat itu bermasalah sampai disidangkan. Ternyata pejabat daerahnya itu sampai terbukti korupsi Oke. dan melakukan kecurangan. Jadi memang untuk seleksi dan distribusi saya kira itu harus terpusat. Karena kami dari P2G sendiri memang punya usul agar ke depan untuk rekrutmen guru itu adalah model sekolah kedinasan, Ya, ikatan bagus. kedinasan. Jadi memang yang benar-benar ingin jadi guru, bercita-cita jadi guru sejak mungkin kalau bisa sejak SMA ya, Ya. dia sudah passionnya jadi guru dan dia bersedia dikirim ke seluruh Indonesia sebagaimana STAN gitu ya, sebagaimana Stis. jaksa, polisi di Ya. seluruh Indonesia. Jadi saya kira juga itu akan menutup kemungkinan kekurangan guru di seluruh Indonesia. Mereka siap ditempatkan di mana saja. Berbeda dengan seleksi P3K sekarang yang mereka terkunci di beberapa daerah, belum lagi ada keributan antara Pemda kota dan provinsi, kepindahan-kepindahan ini. Dan saya kira ini tidak menjadi solusi, malah menjadi persoalan yang terus-menerus. Jadi Oke. saya kira ya kami tetap mendukung ya DPR terus menggodok undang-undang Sisdiknas, kodifikasi, mungkin kodifikasi akan diperluas ya karena kan Iya. menyentuh tidak hanya 3 undang-undang Sisdiknas, guru dan dosen dan juga undang-undang perguruan tinggi, tapi juga undang pemerintah daerah dan juga undang-undang ASN mungkin akan kena efek ya. Betul. Apakah itu ikut digabungkan jadi 5 saya nggak tahu gitu ya. Iya. Nanti akan kita pikirkan bersama. Tapi itu jangka panjangnya. Oke. Jadi jangka panjangnya kita harus punya landasan undang-undang yang sangat jelas, clear, tersistematisasi. Jadi kalau kita baca definisi Undang-Undang Sisdiknas 2003 itu kan satu sistem. Ya. Sekarang kondisinya guru itu multi sistem. Betul. Ada guru karirnya di Kementerian Agama, kerjanya di Kemendikdasmen. Mm-mm. Sekarang ada guru Kemensos, ada guru Kemdikti juga, karena di Iya. bawahnya Dikti gitu. Ya, benar. Jadi saya kira ini harus dirapihkan kembali supaya tidak kusut, karena ini juga karir gurunya juga menjadi kusut sehingga kesejahteraannya ikut kusut kira-kira gitu. Oke, dan Elisa, Menarik. tadi statement dari Mas Iman ini sangat menarik. Jadi rekrutmen guru ini dibuat seperti STAN, kemudian Benar. tadi ada STIS dan sebagainya, atau sekolah kedinasan. Ini tentu menjadi menarik dan tentu akan kita bahas pemirsa dalam segmen selanjutnya. Yes. Tetaplah bersama Kabar Nusantara. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan program Kabar Nusantara. Dan langsung saja nih Pak Lalu. Pak Lalu, tadi statement dari Mas Iman atau ide dari P2G mengusulkan terkait dengan rekrutmen guru itu terpusat. Seperti yang tadi Bapak sampaikan juga di awal, Bapak juga seperti itu. Atau seperti sekolah kedinasan. Nah, Ya. apakah ini realistis Pak untuk diterapkan khusus untuk profesi guru Pak? Jadi kalau kita lihat kondisi hari ini, kita tuh harus punya roadmap ya, harus punya peta jalan. Bagaimana memanage, bagaimana mengorganisir, bagaimana melakukan tata kelola terhadap guru ini. Ya. Nah, hari ini yang terjadi Mas, banyak kampus-kampus yang melaksanakan prodi pendidikan, prodi profesi guru itu kadang-kadang mengeluh. Keluhannya apa? Karena adanya PPG, sarjana teknik mesin bisa menjadi guru. Kan begitu Mas? Betul. Sarjana di luar keprofesian guru juga bisa menjadi guru. Akhirnya yang kampus yang pure menyelenggarakan pendidikan guru itu jadi sepi peminat. Karena mereka berpikir ya udahlah saya nggak usah sekolah guru, nanti ada program PPG itu. Nah ini kita harus evaluasi apakah itu dampaknya positif
atau justru akan menguburkan mimpi para calon-calon sarjana guru itu tadi. Terus yang kedua, di dalam roadmap itu juga harus jelas diatur. Ya, salah satu ide tadi kan misalnya dibuat ikatan dinas seperti Ya, guru. sekolah kedinasan. Itu bagus juga sebenarnya. Karena begini, yang ada dalam tanda kutip kata honorer itu hanya di guru, Iya benar. ya kan? Di Hanya TNI Polri guru. nggak ada, Pak. Nggak ada. Di dunia bahkan. Di dunia. Di dunia nggak ada Nah, itu. honor, nggak ada Oke. honor, nggak Jadi ada. Oke. di dalam undang-undang juga sebenarnya nggak saya temukan itu bahasa Bahasa honorer honorer. itu. Iya. Nah, ini harus kita lihat. Jadi dulu regulasinya menetapkan kata honorer itu seperti apa kan? Nah, itu penyebabnya. Inilah yang hari ini menjadi PR kami di Komisi 10 agar regulasi yang akan kita buat ke depan ini harus betul-betul satu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Yang kedua, regulasi ini harus mengcover seluruh kebutuhan di dalam ekosistem pendidikan itu sendiri. Termasuk salah satunya adalah rekrutmen, kemudian penugasan itu harus merata. Sekarang kalau kita breakdown 38 provinsi ini tidak merata jumlah guru di seluruh Indonesia, Ya. tidak Maunya di sesuai Jawa, dengan Pak. kebutuhan. Rata-rata maunya di Jawa Rata-rata semua gitu. maunya di Jawa. Nah, nanti ketika misalnya kita putuskan bersama bahwa manajemen guru ini ditarik di pusat, maka tentu akan ada formasi pemerataan penempatan guru-guru ini sesuai dengan kebutuhan daerah Oke. masing-masing gitu. Oke, berarti ini menyangkut regulasi juga ya Alfat yang harus dibenahi tentunya dari DPR RI juga agar semua sistemnya itu bisa berjalan dengan baik dan tentunya untuk menghindari adanya rekrutan honorer lainnya tentunya menambah jumlah guru honorer. Pak tadi juga sempat membahas soal banyak guru yang inginnya terpusat ada di Pulau Jawa atau tidak ingin ada ke daerah-daerah 3T. Nah sebenarnya apakah DPR melihat, Komisi 10 melihat perlu ada evaluasi terkait dengan upah para guru Pak? Ya tentu evaluasi harus terus dilakukan, tidak hanya untuk upah ya. Mulai dari rekrutmen, kemudian proses penempatan, apalagi kita bicara gaji guru. Di negara-negara yang sudah berkembang hari ini, ternyata salah satu kesuksesan pendidikan di negara tersebut adalah dengan menggaji gurunya dengan standar yang layak. Oke. Tetapi tentu dengan standar yang layak ini ada konsekuensi. Konsekuensinya seperti apa? Ya guru-guru ini harus guru-guru yang berkualitas. Guru-guru yang mampu mempersiapkan calon generasi penerus bangsa. Oke, kalau Mas Iman tadi berbicara terkait dengan dibutuhkan guru yang berkualitas untuk bisa meningkatkan kesejahteraan atau misalkan ada skema-skema atau tools dari pemerintah untuk bisa meningkatkan kesejahteraan. Salah satunya kan saat ini yang sudah existing adalah sertifikasi. Nah, Mas Iman melihat bagaimana sistem sertifikasi sejauh ini untuk guru ini? Iya, sertifikasi itu kan dari tunjangan profesi guru ya, amanat dari Undang-Undang Guru dan Dosen pasal nomor 14 tahun 2005. Nah, kami melihat kalau dari sisi PPG ya, pendidikan profesi guru yang nantinya akan sertifikasi dan guru tersebut akan mendapatkan tunjangan profesi, kami kira ada peningkatan yang cukup positif. Dulu tuh 1 tahun tuh terbatas hanya 50.000 saja kuota PPG-nya. Oke. Sejak tahun 2024 sampai sekarang itu melonjak secara drastis. Jadi skema bahwa guru akan sejahtera lewat tunjangan profesi peluangnya besar. Oke. Tetapi belum tentu cair masalahnya. Belum tentu Belum cair, tentu Mas? cair. Jadi dia hanya dapat label bahwa dia lulus PPG saja. Oke. Tetapi untuk pencairannya masih ada indikator-indikator lain. Misalkan yang pertama minimal mengajar 24 jam per minggu, satu. Yang kedua ada validasi baik di tingkat sekolah maupun di tingkat dinas pendidikan. Yang ketiga ada juga syarat-syarat tertentu dari kementerian yang ini belum tentu di lapangan bisa dilakukan oleh guru. Jadi kami kira tunjangan profesi guru itu adalah tunjangan. Jangan diharapkan bisa menjadi semacam gaji pokok. Meskipun di lapangan karena gaji guru itu terlalu rendah sehingga tunjangan ini jadi gaji pokok gitu, kira-kira gitu. Mengisi kekurangan itu. Makanya kemudian ini baru skema guru-guru yang ada di sekolah negeri misalkan, berbeda lagi dengan sekolah swasta. Makanya kemudian kalau tunjangan ini dijadikan dasar kalau kita sebut sebagai universal basic income, saya kira itu bukan jawaban. Makanya kami dari P2G sebetulnya mengusulkan di dalam RUU Sisdiknas untuk kesejahteraan guru ini tidak hanya diacu oleh beberapa pasal saja. Memang sudah ada. Misalkan bab tentang hak di pasal 14, guru berhak mendapatkan penghasilan di atas kebutuhan minimum.
ketika didefinisikan banyak ragamnya, itu justru menjadikan guru ini tidak jelas gaji pokoknya. Oke. Oleh karena itu, menurut kami, agar semua guru, baik guru PAUD, mungkin tenaga pendidik juga akan dimasukkan, supaya ini ada standarnya. Jadi ada satu bab khusus yang ini bisa mengatur guru, dan ini bercabang ke guru madrasah, guru PAUD, atau guru-guru jenis lain, guru negeri, guru swasta. Jadi ini ada dasarnya. Karena kemudian kalau kita merujuk janji dari kampanyenya Presiden Prabowo Gibran misalkan, upah minimum guru non-ASN. Nah, dari situ saja kita bisa melihat bahwa selain ASN, karena kan ASN sudah jelas, apalagi yang PNS ada golongannya, kan, ada golongan. jadi ada standarnya tuh. Ya. Yang non-ASN berarti membutuhkan standar. Standarnya seperti apa di lapangan? Kadang-kadang guru itu kesejahteraan ditentukan oleh jam. Baik gajinya yang dibayar per jam, begitupun gajinya yang dihitung per jam lewat tunjangan. Nah, ini masih ada misteri nih, Pak Lalu. Misal guru yang mengajar dalam 1 bulan, kita hitung misalkan 4 minggu, itu gajinya cuma 1 minggu. Sampai sekarang rumus itu masih dipakai di sekolah negeri untuk guru honorer maupun di sekolah swasta. Bagaimana misalkan guru-guru yang dalam 1 minggu mengajar 4 jam mendapatkan 100.000, itu bukannya dikali 400.000 malah cuma dibayar 100.000. Ya. Nah, ini skema ini saya kira cara memperhitungkan jam mengajar ini bermasalah. Oleh karena itu kesejahteraan tidak boleh hanya mengacu kepada jam mengajar, tetapi ada upah minimum yang universal berlaku dari Aceh sampai Papua. Seminim-minimnya jam guru tersebut ada upah minimumnya. Oke. Nah, ini yang saya kira bisa menyelesaikan. Karena apa? Kalau guru ini tidak sejahtera dan tidak berkualitas, karena dari kualitas juga kita nanti akan masuk ke wilayah pendidikan tinggi, di mana akar masalah guru tadi sudah disebutkan, dari hulunya ini sudah bermasalah, yaitu adalah ketika bukan hanya tadi masalah PPG, bahwa non kependidikan bisa jadi guru, tetapi dari kampusnya itu sendiri ya, maaf ya Pak Lu ya, kan tidak semua LPTK itu dalam tanda petik berkualitas. Dalam hitungan Kemendikti misalkan ada LPTK sekolah tinggi maaf yang melahirkan sarjana-sarjana pendidikan yang maaf kurang berkualitas. Orang sering menyebutnya kampus-kampus ruko ya. Jadi itu juga harus disiplinkan. Jadi dari awal ini produk SPD-nya sudah banyak yang tidak berkualitas, ditambah lagi dengan PPG dari non keguruan. Jadi kalau kita bahasa ekonomi market, pasar kerja guru ini sudah diisi dengan SPD-SPD yang tidak berkualitas, ditambah lagi pengangguran dari sektor lain bisa menjadi guru lewat PPG. Maka solusi kami dari P2G itu yang kita sebut sebagai jadi kalau pendidikan profesi guru itu ada 2. Ada yang dia include bersama kuliah LPTK, ada yang seperti PPG setelah kuliah lulus baru sekolah lagi. Kami sih mengusulkan sebetulnya kan itu ada konsekutif, ada konkuren. Kami mengharapkan ini yang include, yang termasuk. Jadi orang kuliah untuk lulus jadi SPD itu memang benar-benar sudah diberikan materi keprofesian. Jadi lulus dia sudah dianggap layak mengajar. Dan itu mungkin juga secara anggaran akan jauh lebih efisien menurut saya. Dan akan menutup gitu ya pengangguran maaf dari sektor lain untuk mengisi sektor pendidikan. Supaya pendidikan ini kualitasnya naik bukan menurun karena guru-guru harus mengadu dengan pengangguran kronis kira-kira gitu. Oke. Banyak sekali dari Mas Iman kendala di lapangan dan juga solusi yang ditawarkan dan tadi ada tentunya. yang menarik, standar upah minimum guru dan khususnya yang non ASN tadi ya. Nah, ini kita ke Pak Lalu dulu. Tadi yang seperti disampaikan Mas Iman, ternyata di lapangan masih ada Pak yang mengajar selama 1 bulan dengan hitungan jamnya ternyata dibayarkan hanya untuk 1 minggu. Nah, ini sebenarnya ada bottleneck-nya di mana nih Pak? Atau kendalanya di mana nih? Ya pertama memang kita masih menemukan itu. Saya termasuk yang menemukan ketika turun ke daerah begitu kan. Ada guru honorer yang ngadu dan sebagainya. Persis sama yang disampaikan oleh beliau tadi. Nah, kami hari ini di Komisi 10 sedang mengkomunikasikan itu dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang membuat aturan melalui Dirjen GTK. Nah, aturan-aturan yang sekiranya mempersulit, kemudian yang sekiranya juga menjadi hambatan atau bottleneck itu tadi, ayo kita revisi demi perbaikan ke depan. Nah, jadi tidak bisa saklek begitu, karena
aturan juga harus beradaptasi dengan kondisi kita di lapangan seperti apa. Ternyata aturan yang dibuat Jakarta tidak cocok dengan kondisi di Aceh misalnya, atau di ujung Papua sana. Nah, ini juga harus menjadi dasar-dasar yang dipertimbangkan. Oke, Ya. tapi Pak Lalu melihat tadi ada yang menarik Pak terkait dengan standar upah minimum guru Pak, khususnya yang non ASN. Kalau ya tadi sudah disampaikan bahwa PNS sudah ada acuannya, golongan atau mungkin grade dan sebagainya. Tapi kalau ini yang non ASN Pak, sampai saat ini bahkan ada yang tadi menerima hanya tinggal sisa 15.000 Pak di Jawa Barat. Nah, seberapa urgent nih Pak DPR atau Komisi 10 untuk mendorong supaya ada standar upah minimum guru, mungkin setara UMK atau seperti apa Pak? Di beberapa kesempatan itu saya selalu menyampaikan itu tadi, gaji minimal. Jadi saya sebut itu gaji minimal. Itu kalau kita hitung dengan anggaran pendidikan yang kita miliki hari ini, gaji minimal ini untuk honorer, itu saya selalu menyampaikan di beberapa tempat itu minimal 5 juta. Nah, kenapa seperti itu? Karena di Undang-Undang Sisdiknas itu memang belum tercantum. Makanya direvisi Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas ini, klausul tentang upah minimum itu kita masukkan juga. Tetapi besarannya seperti apa tentu nanti di penjelasan akan kita tambahkan, apakah besarannya sesuai dengan upah minimum regional atau seperti apa, sesuai dengan kebutuhan. Nah, tetapi bagi saya dan teman-teman di Komisi 10, yang paling ideal itu adalah minimal 5 juta. Sumbernya dari mana? Ya anggaran pendidikan. Cukup nggak Pak dari hitung-hitungannya? Insya Allah cukup lah. Kita sudah hitung, kita tracing, ternyata ketika menghitung hari ini jumlah honorer kita yang tercatat di GTK dengan ketersediaan anggaran, maka itu akan sangat mencukupi. Sekarang tinggal political will-nya saja. Apakah kita membiarkan ini seperti ini, atau harus kita segera hentikan. Kalau menurut saya dan teman-teman di Komisi 10, harus kita segera hentikan. Dan tentunya seperti apa ya? Tentu kita harus punya keputusan yang tegas terkait dengan ini. Jadi jangan dibiarkan menggelinding dan menjadi panggung-panggung bagi pihak-pihak yang sebenarnya ingin menjadikan ini terus sebagai panggung, bukan sebagai alasan untuk segera menghentikan ini. Emang bukan ada ya Pak alasan yang mencoba ini menjadi panggung aja alam, Pak? karena ini menggelinding terus ini. Menggelinding terus tanpa ada solusi yang jelas. Oke. Nah, saya dan teman-teman di Komisi 10 pengen ini menjadi salah satu sumber untuk mengambil keputusan yang tegas terkait dengan kesejahteraan guru. Ya, Elisa, tadi Pak Lalu menyebutkan bahwa berkomitmen ya, tidak permasalahan guru ini tidak hanya sebagai sebuah panggung, tapi Betul. Pak Lalu ingin solusi konkret bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan para guru. Karena anggarannya cukup Alfat. Ternyata anggarannya cukup. Nah, itu yang akan kita bahas selanjutnya. Tentunya jangan kemana-mana, pemirsa tetaplah bersama Kabar Nusantara. Anda kembali menyaksikan Kabar Nusantara pemirsa dan kita masih membahas mengenai nasib guru di Indonesia. Dan kita akan lanjutkan diskusi kita, mungkin ke Mas Iman terlebih dahulu. Kalau dari diskusi kita tadi Mas, kita bisa melihat bahwa sebenarnya masih banyak polemik yang dirasakan oleh guru di Indonesia. Dan ini masih dipandang sebagai profesi yang kurang menjanjikan kesejahteraannya atau secara ekonomi tidak dianggap menarik. Nah, kira-kira kalau dari Mas Iman melihat apa resiko jangka panjang dari hal ini? Iya, kalau kita bisa bicara resiko jangka panjang ya, ketika guru itu tidak sejahtera yang akan mempengaruhi kualitas guru, maka kualitas pembelajaran juga akan menurun. Kalau kualitas pembelajaran menurun, sudah ada risetnya. Misalkan ada riset tentang iliterasi. Ketika anak-anak kita tidak berliterasi, kira-kira berapa kerugian negara? Di tahun 2022 itu dihitung, kerugian Indonesia iliterasi itu kayak misalkan tidak mampu membaca untuk beli obat, tidak ngerti berbisnis, sering ditipu karena nggak membaca aturan dan lain sebagainya. Itu hal sederhana kan. Tetapi kalau itu diakumulasikan jadi sebuah kerugian yang dilakukan oleh masyarakat kita, itu dalam 1 tahun kerugian negara Indonesia itu 230 triliun. Wow. Kalau Angka dihitung yang besar. selama 5 tahun dari tahun 2025, literasi kita menurun terus sampai 2029, berarti negara kita akan mengalami kerugian yang diperkirakan 1.200 triliun lebih. Dan ini saya kira kerugian yang sangat nyata kalau sampai tidak diperbaiki. Bagaimana cara memperbaiki ini? Tentu memperbaiki kualitas pembelajaran dengan memperbaiki kualitas guru dan memperbaiki kesejahteraan gurunya.
Jadi berkaitan tadi misalkan soal karir ya. Ya. Kenapa kemudian isu MBG ini sangat menguat di publik? Ini soal karir sebetulnya. Karena ketika guru-guru honorer Ya. pengen jadi P3K paruh waktu susah, Iya. tiba-tiba presiden bisa mengangkat pegawai SPPG jadi P3K. Jadi di dalam diri para guru ini, kok mereka cepat saya lambat. Iya. Lalu mau lebaran ini tiba-tiba ada pengumuman bahwa pegawai SPPG dapat THR. Sementara guru-guru honorer dan teman-teman guru P3 paruh waktu sudah divonis mereka tidak dapat THR. Dan itu terjadi depan mata mereka dan tiap hari mereka bertemu dengan pegawai SPPG tiap hari di sekolah. Oke. Dan pegawai itu bercerita dia sudah bisa beli motor, dia sudah beli ini. Nah, ini yang saya kira keresahan ini yang berakumulasi dan timbul di sosial media. Dan ini akan terus terjadi karena gapnya terlalu jauh. Jadi saya kira yang pertama dari anggaran itu akan sangat cukup. Kami sudah menghitung misalkan 10% saja. Atau MBG dihentikan selama Ramadan itu bisa menggaji seluruh guru-guru yang ada di Indonesia, guru honorer di atas 2 juta rupiah. Dan saya kira guru-guru akan sangat berterima kasih. Nah, bicara soal karir, jadi karirnya itu tidak jelas. Yang di sekolah negeri, misalkan begini, sekolah negeri, mereka yang menunggu tidak kunjung diangkat. Seleksi guru PNS sudah tidak ada, sudah 6 tahun tidak ada PNS. Bagaimana mungkin itu menjadi karir yang sangat baik? P3K terakhir 2024, sekarang adanya P3K paruh waktu. Jadi suram sekali, padahal banyak anak-anak kita yang bersekolah di sana. Dan anak-anak kita layak mendapatkan guru yang tidak resah hidupnya. Di sekolah swasta, karir juga tidak begitu menguntungkan. Kalau ada guru swasta pindah ke sekolah swasta lain, karir dari nol lagi. Berbeda dengan dosen yang dia poinnya itu kebawa sampai ke kampus yang barunya. Kalau guru nol lagi. Jadi kalau saya dapatnya UMR, pindah sekolah, saya dapat UMR lagi. Ini karir yang sangat tidak menjanjikan. Jadi saya kira mungkin nanti di undang-undang juga harus diatur. Jadi guru-guru yang sekolah tinggi-tinggi, yang dia portofolionya bagus, sudah dia pergaulannya sampai dunia internasional, harus berdampak terhadap karirnya. Dan ini yang kami harapkan supaya ya tidak seperti sekarang, guru-guru hanya bisa iri melihat pegawai-pegawai SPPG gitu. Dan saya kira ini penampilan yang tidak boleh dilanjutkan dan tiap hari dan besok mereka akan ketemu lagi sama pegawai SPPG yang sudah cerita, sudah kredit ini, sudah punya mobil gitu. Saya kira ini sangat iya dan dari anggaran pendidikan itu. Dan Pak Lalu tadi sempat tersenyum nih waktu pegawai SPPG diangkat menjadi P3K. Nah, Pak Lalu tadi juga berbicara terkait dengan political will nih, Pak. Nah, walaupun MBG kita tahulah program yang bagus, tapi seperti mendapatkan karpet merah yang sangat prioritas seperti itu, Pak. Jadi, sedangkan ini urusan guru aja belum kelar nih, Pak. Apalagi ini kan juga sesuai amanat Undang-Undang Dasar dong, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa kan perlu adalah guru yang berkualitas, Pak. Nah, bagaimana ke depan supaya antara ya program MBG dan juga kesejahteraan guru ini bisa berimbang seperti itu? Ya, salah satu indikator keberhasilan pendidikan itu adalah dengan meningkatkan kesejahteraan guru. Betul. Kemudian MBG bagus. Ini menurut survei survei. Setelah disurvei ternyata MBG itu bisa meningkatkan kecerdasan, bisa meningkatkan gizi anak-anak didik kita hari ini. Itu bagus juga menjadi pondasi yang kuat untuk pendidikan kita bertumbuh dan berkembang. Nah, dari sisi kesejahteraan ini jauh gapnya. Tadi beliau sampaikan bahwa SPPG saja besok Lebaran akan dapat THR. Nah, sementara guru-guru kita hari ini masih nggak jelas. Nah, tentu kami berharap bahwa program prioritas Presiden yang MBG hari ini harus disukseskan. Seiring itu juga kesejahteraan guru juga harus menjadi prioritas utama. Nah, caranya seperti apa? Anggaran kita ini besar kok. Cukup, sangat cukup sekali. Makanya di beberapa rapat dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kami tuh sampai melihat program-program yang hari ini dilaksanakan oleh Kemendikdasmen, tentunya atas arahan Presiden, misalnya seperti revitalisasi. Itu bentar lagi akan ada 60.000 tambahannya di luar anggaran yang sudah ada di postur APBN hari ini. Melalui ABT 60.000 revitalisasi. Melalui ABT ada penambahan panel interaktif pintar masing-masing sekolah negeri maupun swasta itu masing-masing 2. Itu sudah tahun 2025 yang lalu sekitar 285.000 sekian sekolah. 2026 ditambah lagi. Artinya
postur anggaran pendidikan itu akan bertambah kurang lebih sekitar 184 triliun. Di dalam rapat terakhir kami menyampaikan, selain sarprasnya diperbaiki, selain digitalisasinya dipersiapkan, kesejahteraan guru menjadi faktor utama yang harus juga ikut bertambah. Yes. Harus juga dipersiapkan anggarannya, agar apa? Agar tidak ada diskriminasi di dalam masyarakat kita yang hari ini salah satunya petugas SPPG sejahtera, di sisi lain masih ada salah satu pondasi pendidikan yang paling penting adalah kesejahteraan guru yang hari ini belum betul-betul dirasakan oleh para guru-guru kita. Oke. Nah, karena kalau guru tidak sejahtera akan mengurangi kualitas pendidikan itu tadi. Contoh misalnya di beberapa tempat, karena gaji guru honorer tertunda-tunda, Ya. ketika mereka ngutang di bank, maka mereka menjadi malas masuk ke sekolah. Karena apa? Karena ditunggu tukang tagih di sekolah itu. Jadi kan nggak enak. Akhirnya mengurangi kualitas dari guru kita itu sendiri. Mengurangi kenyamanan, kemudian kondisivitas pribadinya. Nah, ini faktor-faktor yang menyebabkan mereka tidak fokus untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Nah, hal ini juga sudah kami sampaikan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, oleh sebab itu di tahun 2026 ini, selain sarpras, selain digitalisasi, selain peningkatan mutu, faktor yang harus menjadi prioritas adalah peningkatan kesejahteraan guru. Skemanya seperti apa? Ini harus rembuk bareng. Menpan RB, Dikdasmen, Kemendagri, dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menata kembali, mempersiapkan lagi tata kelola guru yang benar. Oleh sebab itu, ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Kita harus cari solusinya. Kami di DPR terus teriak ini. Tinggal bagaimana sekarang pemerintah menangkap teriakan kami, teriakan teman-teman P2G, teriakan guru-guru kita yang hari ini di lapangan yang masih terus menyampaikan pendapat, menyampaikan kegelisahan, dan ini harus betul-betul diperhatikan oleh Presiden. Oke. Saya meyakini Pak Presiden pasti akan mendengar ini. Oke. Pak Lalu, Komisi 10 mempunyai fungsi pengawasan. Kita mau menjelang hari raya ini, Pak. Tentu banyak para guru mengharapkan hak-hak mereka bisa diperoleh. Apakah Komisi 10 bisa memastikan para guru akan mendapatkan haknya, Pak? Ya, itu menjadi harapan kami juga di Komisi 10, sehingga nanti ketika masuk masa sidang ini, sebelum Lebaran, kami akan mengundang kembali Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Pak Mendikdasmen, untuk kami undang, untuk menjawab keluhan-keluhan itu tadi, keluhan THR, kemudian keluhan tunjangan yang sampai hari ini belum terbayarkan, dan ini harus terjawab sebelum Lebaran. Betul. Harus terjawab sebelum Lebaran. Harus ada skema real, skema yang jelas. Jangan sampai memberikan harapan tetapi tidak kunjung tiba. Nah, jadi kami nanti pada saat bertemu dengan Mendikdasmen akan menyampaikan itu, termasuk masukan dari Mas Iman tadi. Baik, dan Mas Iman melihat tadi juga Pak Lalu sudah sedikit memberikan gambaran terkait dengan untuk penyelesaian kesejahteraan guru ini perlu dirumuskan dalam satu regulasi, karena kita tahu bahwa profesi guru ini dinaungi oleh beberapa undang-undang yang mungkin akhirnya menjadi tumpang tindih regulasi. Nah, apakah dengan adanya Komisi 10 DPR yang sedang membahas RUU Sisdiknas ini bisa menjadi solusi bagi peningkatan kesejahteraan guru? Iya, itu tentu saja solusi jangka panjang. Dalam arti kita memang butuh undang-undang yang tersistematisasi untuk mengolah guru. Baik kesejahteraannya, tadi kami ingin ada bab khusus untuk upah minimum guru, begitupun kompetensinya, alurnya, roadmap-nya seperti dikatakan oleh Pak Lalu tadi, dia konkuren apa konsekutif, dia sejak awal ikatan kedinasan atau seperti apa, lalu yang ketiga distribusinya, lalu yang keempat soal rekrutmen, dan yang terakhir jangan lupa perlindungannya. Karena ini ada banyak kasus juga. Itu yang kami soroti sebetulnya dari guru. Namun kemudian karena tadi ini alasan kenapa P2G ini ikut di dalam permohonan gugatan Undang-Undang APBN 2026, karena kami membaca bahwa di tahun 2029 nanti anggaran MBG akan semakin membengkak dan itu mengambil anggaran pendidikan sampai 270 triliun. Kan sekarang 270. Sekarang 223 triliun. Sudah 200-an triliun Nah, juga nanti kan? di 2029 berdasarkan nota keuangan APBN kemarin, itu direncanakan nanti 2029 270 triliun. Wow. Makanya kemudian harus dipisahkan bahwa MBG itu program yang baik ya,
Tetapi ketika MBG menggunakan anggaran pendidikan, dalil kami adalah kami melihat ini bukan fungsi pendidikan. Oke. Karena di Amerika Serikat anggarannya pakai anggaran pangan, anggaran jaminan sosial, Oke. dan juga menggunakan anggaran kesehatan. Karena bergizi kan, Yes. kalau bergizi pasti sehat gitu kan. Ya. Oleh karena itu mungkin sekaligus menambahkan tadi, MBG itu bagus dalam arti ketika anak ini belajar, gizinya terpenuhi, belajarnya lancar. Tetapi kalau gizi terpenuhi, gurunya tidak ada, maka kecerdasan ini tidak terasah. Yes. Makanya kemudian tidak bisa saling membatalkan. Silahkan diisi gizinya, tetapi gurunya juga pasti harus lebih bergizi lagi. Saya kira itu adalah konsep yang harus disadari oleh pemerintah, sehingga pendidikan itu akan maju dan kita tidak akan kehilangan 230 triliun per tahun karena kondisi literasi numerasi anak-anak kita sangat parah sekarang. Apalagi ada distraksi sosial media dan lain sebagainya. Oke. Oke, dan Pak Lalu, kalau misalkan tadi itu yang juga menjadi ramai Pak di tengah masyarakat dan juga yang menjadi keluhan mungkin dari asosiasi guru dan sebagainya terkait dengan adanya dana pendidikan yang sebesar tadi 200-an triliun dipakai untuk dana MBG. Tapi ini kan soal persepsi ya Pak ya. Nah, bagaimana sebetulnya apakah memungkinkan bahwa dana MBG ini bisa dipisahkan dari dana pendidikan yang sekarang ini kan 700 triliun Pak. Ke depan apakah bisa dipisahkan atau misalkan jika berjalan berbarengan, bagaimana bisa supaya ya udah MBG nggak apa-apa pakai dana pendidikan, tapi kesejahteraan guru ini tetap juga menjadi diprioritaskan? Iya, jadi kalau kita melihat postur APBN hari ini memang mencukupi 20%. Postur APBN ini telah disetujui oleh pemerintah dan DPR melalui rapat banggar. Pembahasan-pembahasan itu udah dibanggar udah lama. Nah, ketika sekarang ada yang mengklaim bahwa itu adalah perbuatan sepihak pemerintah, tidak bisa juga karena DPR terlibat di situ. Oke. Ya kan? DPR terlibat dalam rapat banggar dan sebagainya. Nah, cuman solusinya bahwa di Undang-Undang 20 tahun 2003 itu jelas mandatory spending untuk anggaran pendidikan itu adalah 20%, minimal 20% lah, dari APBN dan APBD. Nah, apakah sekarang sudah memenuhi kategori 20%? Sudah kalau kita hitung, bahkan lebih sedikit, lebihnya sedikit. Nah, solusinya adalah tentu ketika political will itu tadi menginginkan tidak seperti di negara-negara lain seperti Amerika dan sebagainya yang menaruh anggaran makan bergizi gratis di sektor pangan, di sektor kesehatan. Kalau pemerintah melihatnya ini adalah fungsi pendidikan, maka konsekuensinya adalah menambah formula anggaran itu tidak hanya 20% saja. Nah, untuk apa tambahannya? Ya tidak harus sarana prasarananya saja yang diperhatikan, tidak harus digitalisasinya saja dipersiapkan, tetapi PR kita yang paling utama dan prioritas adalah kesejahteraan gurunya harus ditingkatkan. Pemerintah harus menjamin bahwa anggaran untuk kesejahteraan guru masuk ke dalam postur anggaran pendidikan itu tadi. Kalau misalnya political will, MBG tetap ditaruh di fungsi pendidikan. Nah, makanya di revisi Undang-Undang 20 tahun 2003 itu kami pertegas. Yang dimaksud dengan anggaran pendidikan itu seperti apa? Apakah masuk fungsi atau pertanyaan lagi, sekarang ini Mas di postur anggaran pendidikan itu tidak hanya untuk MBG, ada juga untuk kementerian lain yang mengelola anggaran pendidikan itu. Ada juga untuk TKD, TKD itu masuk anggaran pendidikan juga. Nah, inilah yang harus kita kaji bersama kembali. Tetapi saya menggarisbawahi bahwa jika ada pihak hari ini yang mengklaim bahwa MBG itu hanya diputuskan oleh pemerintah ketika masuk ke dalam anggaran pendidikan, itu salah. Bahwa anggaran pendidikan yang masuk dalam APBN 2026 ini adalah kesepakatan bersama pemerintah dan DPR. Artinya DPR ikut terlibat membahas itu. Nah, tetapi oke lah, itu jangan dijadikan perdebatan, kemudian jangan dijadikan alasan untuk kita tidak memperhatikan kesejahteraan guru yang menjadi masalah prioritas ini. Itu yang saya maksud tadi Pak. Kalau misalkan berjalan beriringan, apakah gurunya juga bisa disejahterakan? Ya sangat memungkinkan. Seandainya pas pegawai SPPG itu diangkat P3K dan di hari yang sama guru juga diangkat, kayaknya itu nggak akan masalah. Kira-kira gitu. Harus mendapat perlakuan yang sama. Harus mendapat perlakuan yang sama. Itu yang saya maksud political will. Nah, semua rakyat Indonesia ini senang dengan adanya MBG. Tetapi di satu sisi jangan sampai MBG-nya sukses tetapi gurunya merana. Nah itu kata poin dari saya. MBG sukses, maka guru juga harus sejahtera. Kenapa? Karena proses belajar mengajar tidak hanya harus gizinya hebat seperti yang disampaikan Mas Iman tadi. Kesejahteraan guru juga menjadi faktor utama dalam keberhasilan proses belajar mengajar itu tadi.
Oke. Dan tentu political will ini yang kita butuhkan dan diharapkan Hmm. masyarakat. Mungkin terakhir nih, kalau kita bahas soal kesejahteraan guru tentu nggak ada habisnya ya, Alfa. Ya. Mungkin kita mau ke Mas Iman yang terakhir nih, Mas. Apa harapan untuk DPR ke depan untuk meningkatkan kesejahteraan guru ini? Iya, yang pertama tentu saja tugas legislatif ya, menyusun undang-undang, dan kami kira kalau P2G cukup intensif ya untuk menyuarakan dan memberikan masukan di sini. Yang pertama mungkin undang-undang Sisdiknas ini memang kodifikasi itu saya pikir tidak mudah. Ini banyak sekali kaitannya dan ada beberapa undang-undang yang sudah berubah di masa lalu dan ini juga harus diselesaikan. Di dalam RUU Sisdiknas ini kami harap juga ada pelibatan banyak pihak, termasuk juga kami organisasi profesi guru, Oke. karena kami usernya, penggunanya, dan kami harap juga undang-undang Sisdiknas selain daripada tadi kami sudah sebut menjamin kesejahteraan guru, Ya. menjamin roadmap kompetensi guru, lalu distribusinya diperbaiki, lalu juga rekrutmen dan juga perlindungan gurunya, kami kira ada satu hal yang sangat mendesak, yaitu adalah undang-undang ini benar-benar disusun untuk melihat masa depan. Kenapa? Karena teknologi pendidikan ini belum diatur secara jelas. Karena kami juga membaca beberapa draftnya, kami berharap ini benar-benar dibuat untuk 50 sampai 60 tahun yang akan datang. Bukan menghadapi hari ini saja. Dengan demikian saya kira yang kedua tadi aspirasi-aspirasi dari bawah itu juga diperkuat lagi oleh teman-teman di Komisi 10. Karena pendidikan kayaknya bukan Komisi 10 juga. Guru Ya. madrasah itu di Komisi 8. Komisi Iya, 8. benar. Saya sebagai guru madrasah juga amfibi ini kan, ada 2 tempat gitu. Karena tadi ya jangan lupa juga bahwa guru itu ada guru madrasah yang lebih dari 90% adalah guru swasta. Jadi ketika di dalam RUU Sisdiknas ini bab kesejahteraan guru ada upah minimumnya, ini akan berdampak terhadap guru-guru di madrasah swasta. Dan apakah skemanya nanti guru swasta ini akan di P3K-kan, saya kira segala solusi selama itu masuk ke rekening gaji pokok, saya kira itu akan menjadi solusi yang sangat efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita. Baik. Sebagai closing Pak, lalu tadi ada aspirasi dari asosiasi atau langsung pelaku langsung nih dari user, bagaimana menanggapinya Pak? Ya tentu kita berterima kasih ya, kami di Komisi 10 berterima kasih, semakin banyak masukan, semakin memperkaya kami dalam mengambil pertimbangan-pertimbangan dalam memutuskan suatu kebijakan. Nah memang persoalan guru ini tidak mudah dan tidak bisa dikesampingkan, harus ada solusi yang jelas. Saya inilah terlahir dari rahim seorang guru. Oke. Ibu saya guru, bapak saya guru. Jadi saya tahu persis bagaimana kehidupan keluarga seorang guru itu. Jadi saya ikut merasakan bagaimana tugas dan tanggung jawab mereka lakukan setiap hari walaupun digaji hanya sekedar, ya boleh dibilang sekedar, apalagi di madrasah misalnya kan, apalagi di sekolah-sekolah swasta. Tidak digaji pun pengabdian mereka tidak luntur. Ini yang harus dihargai oleh pemerintah. Pengabdian itu nggak mudah. Pengabdian itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang betul-betul ikhlas. Ya. Makanya guru-guru di Indonesia ini orang-orang ikhlas semua. Kalau ada orang yang mengklaim ibadahnya atau sudah mengklaim tiket ke surga, itu kalah sama guru itu. Guru itu sudah punya tiket sendiri ke surga, asal dilaksanakan dengan ikhlas. Tetapi buktinya mereka ikhlas, tidak digaji pun ikhlas mereka. Setiap hari masuk untuk melaksanakan proses belajar mengajar, mempersiapkan generasi penerus bangsa. Nah oleh sebab itu, mari kita hari ini yang ada di DPR termasuk saya, kemudian pemerintah, kita sama-sama merumuskan kebijakan yang menguntungkan bagi guru-guru. Tidak ada ruginya kita memberikan keuntungan kepada guru, karena mereka selalu hadir, selalu datang mulai dari jam 7 pulang siang untuk mempersiapkan generasi hebat bangsa Indonesia ini. Ya. Oke. Karena keturunan kita juga dididik oleh guru ya Alfat, dan juga tentunya ada yang mengatakan kalau kita ingin kemakmuran 1 tahun, tanamlah benih. Tapi kalau kita ingin kemakmuran 100 tahun, didiklah manusia. Dan tentunya dalam mendidik manusia ini hanya bisa dilakukan oleh guru yang dihargai dan disejahterakan. Dan terima kasih Pak Lalu atas diskusinya di Kabar Nusantara, dan juga Mas Iman, terima kasih sudah memberikan masukan-masukan dan juga aspirasi kepada DPR RI, dan tadi langsung direspon oleh Pak Lalu selaku Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI. Dan pemirsa, demikianlah akhir jumpa kita pada episode kali ini. Semoga episode kali ini bisa memberikan
kesejahteraan melalui diskusi kami kepada para guru dan tentunya menjelang hari raya ini. Dan Anda dapat tulis di kolom komentar kira-kira kita akan bahas isu apa lagi di episode Kabar Nusantara berikutnya. Saya Elisa Purba dan juga rekan saya. Salvat Rizky, pemirsa, dan sampai berjumpa kembali dalam program Kabar Nusantara selanjutnya. Sampai jumpa.